Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat sore para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para sedulur, jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Digun. Jadi para sedulur, beberapa hari belakangan ini ramai sekali di media sosial, jadi trending topik, jadi topik yang lagi viral yang banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat ataupun netizen ya seputaran dugaan ijazah palsu daripada mantan presiden kita, Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo, teman-teman. Nah, teman-teman, sebetulnya kasus tentang dugaan ijazah palsu ini sebetulnya kasus yang sudah lama, yang sudah dianggap selesai ya sebetulnya, teman-teman. Karena dulu ini pernah kemudian memang sudah dimunculkan oleh Bambang Tri atau Bambang Trimulyono dan Gus Nur ya, yang berakhir ke pengadilan, yang kemudian dari kasus ya perdata kemudian beralih ke kasus pidana, yang mana tuduhannya adalah penyebaran hoak atau berita bohong kepada Presiden Joko Widodo yang dilakukan oleh saudara Bambang Tri dan Gus Nur ya teman-teman, yang kemudian kedua orang tersebut diputus pengadilan sebagai pihak yang bersalah, teman-teman. Nah, dalam fase pengadilan waktu itu tim pembela ulama dan aktivis ya, yang diketuai oleh Profesor Dr. Egi Sujana Sarjana Hukum, yang memang kemudian membela Bambang Tri dan Gus Nur ya teman-teman, waktu itu juga masih komplain ya, bersikeras kemudian ketika Gus Nur dan Bambang Tri ini dinyatakan bersalah ya sebagai terdakwa, karena waktu itu memang kemudian bukti fisik ijazah asli daripada Presiden Joko Widodo dalam persidangan belum pernah dimunculkan, teman-teman, dan ini tampaknya menimbulkan tanda tanya, menimbulkan ketidakpuasan ya dari TPUA atau tim pembela ulama dan aktivis yang diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Egi Sujana Sarjana Hukum, yang kemudian selesai sempat tenggelam kasus ini, ditutup oleh kasus-kasus lain ya yang terjadi di negeri kita. Nah, belakangan ini muncul lagi ya ketika kemudian ada pakar digital forensik yaitu Bang Rismon Hasiholan Sianipar ya teman-teman. Ini tokoh dari digital forensik yang menyatakan menemukan hal-hal yang janggal daripada kopi ijazah daripada mantan presiden kita yang ke-7 Bapak Joko Widodo, yang mana Bang Rimson Hasiloan Sianipar ini menyatakan ada kejanggalan ya daripada sistem Indo ataupun font yang digunakan dalam mencetak ijazahnya Pak Jokowi ini, yang kemudian hal tersebut bersambut muncul juga yaitu Dr. Roy Suryo ya, Bang Roy Suryo, yang kemudian merupakan tokoh digital ya, telematika. Ini kemudian memperkuat yang menyatakan bahwasannya untuk cross matching foto itu kan melalui AI pencocokan juga banyak yang nggak match, dan ini kemudian semakin mencuat, semakin viral, semakin kemudian banyak diperbincangkan di kalangan masyarakat, sehingga kemudian dengan data-data yang semakin menguat ya teman-teman, kemudian TPUA yang digawangi oleh Profesor Dr. Egi Sujana Sarjana Hukum dan banyak juga tokoh aktivis masyarakat seperti Ahmad Kozinudin gitu kan, dan yang lain-lain ya teman-teman, kemudian akan mempertanyakan ya tentang ijazahnya Bapak Joko Widodo ini, dokumen-dokumennya untuk di match scan yang ada di UGM ya teman-teman, dan mereka merencanakan memang tokoh-tokoh ini akan datang di bulan ini ya teman-teman, di bulan April ini ke UGM untuk mempertanyakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan ijazahnya Presiden Joko Widodo, teman-teman. Selain itu mereka juga merencanakan untuk kemudian sowan ke rumahnya Pak Jokowi untuk pengen lihat gitu sepertinya ijazah aslinya Pak Joko Widodo. Nah teman-teman, ini masalahnya juga pelik ya kesininya teman-teman, karena kenapa, suka nggak suka Pak Jokowi ini kan merupakan
presiden kita ya, mantan presiden kita yang sudah kemudian memerintah negeri ini sampai 2 periode teman-teman. Ini 2 periode ya teman-teman, nggak tanggung-tanggung 2 periode. Nah kemudian terjadi konflik, masalah seperti ini juga repot kan, karena menurut saya ini kan ada 2 kubu ya. Yang satu kubu menyatakan mereka meragukan keaslian daripada ijazahnya Presiden Joko Widodo, yaitu ijazah yang dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan UGM ya teman-teman, gitu kan. Yang jelas yang mempermasalahkan juga memang juga sebagian juga sebetulnya lulusan UGM ya banyak ya, seperti Bung Rimson Hasiloan Sianipar dan juga Bung Roy Suryo, ini kan lulusan UGM gitu kan. Tokoh-tokoh yang lain juga yang meragukan seperti Bung Refli Harun segala macam, itu kan tokoh memang orang-orang yang memang lulusan daripada UGM. Yang jelas kesininya kan memang ada 2 kubu. Satu kubu A yang memang kemudian meragukan keaslian daripada ijazahnya Presiden Joko Widodo. Kubu B yang kubunya dari Pak Joko Widodo yang memang meyakini yakin bahwasannya ijazah yang dimiliki oleh Presiden Joko Widodo tersebut adalah ijazah yang asli. Ya, tentunya ini nggak akan ketemu kalau cuman perdebatan dan sepertinya akan berlarut-larut. Sebetulnya kalau menurut saya juga masalahnya akan sangat mudah jika kemudian dua belah pihak ini legowo, kemudian mau open mind, mau berkompromi. Artinya di sini kan segampang mudah ya, seperti kemarin ada salah satu tokoh dari parpol besar di negeri kita ngomong kan, apa susahnya sih kemudian kalau Pak Jokowi menunjukkan ijazahnya yang asli. Kalau menurut saya sendiri sih sebagai orang awam, cukup ditunjukkan ijazahnya yang asli, mungkin diadakan pertemuan yang kemudian memang diliput oleh pers, diliput oleh media, dan di situ dihadirkan para ahli baik digital forensik ataupun telematika. Dipersilahkan aja mereka untuk mengecek semua kan, kalau memang betul-betul keasliannya kan, mau diperiksa tanggal, nomor ijazahnya atau jenis fontnya, ataupun mungkin jenis kertasnya, atau yang terakhir memang periksa karbon gitu kan. Ya dimonggo aja sebetulnya kalau menurut saya gitu kan. Kemudian kalau mereka terbukti nggak benar kan yang menuduh Pak Jokowi, juga pastinya juga akan selesai urusannya gitu kan. Dan Pak Jokowi juga pastinya juga akan bersih namanya. Tapi tampaknya juga masalah ini akan berlarut-larut ya, karena kemudian dari kubunya Pak Jokowi juga sepertinya justru telah menyiapkan para kuasa hukum untuk menghadapi orang-orang yang kemudian mempertanyakan keaslian ijazahnya Pak Joko Widodo. Artinya memang kalau kita lihat di sini masalahnya juga akan selesai begitu aja. Masalahnya akan berkepanjangan, karena saya pikir orang-orang yang memang merasa curiga, orang-orang yang merasa keaslian daripada ijazah tersebut dipertanyakan gitu kan, mereka nggak akan pernah puas ya selama kemudian belum melihat ijazah yang asli gitu kan. Dan kalau menurut saya pribadi sih ya sebetulnya simple banget ya, apa yang terjadi problem selama ini simple, tunjukkan, kasihin aja, suruh lihat, suruh periksa, monggo gitu kan. Tinggal dilihatin ijazahnya yang asli, diliput pers, diliput media gitu kan, tokoh-tokoh ahli baik dari digital forensik ataupun ahli telematika silakan periksa, sehingga kalau mereka tidak menemukan yang diduga kan pastinya mereka juga akan malu, mereka juga akan kemudian puas ya, dan pasti akan mengakui keaslian ijazahnya Pak Joko Widodo itu kan. Bukan seperti saat ini saya juga merasa kemudian prihatin ya, karena justru kemudian malah sepertinya akan berkepanjangan gitu kan, karena memang dipersiapkan memang kemudian para kuasa hukum. Tapi kalau kemudian memang orang-orang yang mempertanyakan keaslian daripada ijazahnya Pak Joko Widodo ini dituntut secara hukum, justru sepertinya itu yang dikehendaki oleh mereka ya. Karena tentunya kan memang kalau pembuktiannya di pengadilan tentunya nggak cuman kemudian argumen, yang pasti juga adalah bukti-bukti saintifik ya, dan ini yang dimiliki orang-orang seperti Bang Rimson Hasiloan Sianipar dan juga Bung Roy Suryo ya tentunya.
Ya tentunya memang kesananya makin banyak tanda tanya ya di masyarakat. Padahal kalau saya pikir ini sangat memprihatinkan karena memang ini adalah tokoh yang memang jejak politiknya itu panjang ya, dari jadi wali kota, gubernur DKI Jakarta sampai mimpin Indonesia ini 2 periode. Itu kan sangat disayangkan kalau kemudian kasus ini berkepanjangan dan jadi konsumsi publik, konsumsi netizen yang nonton ini nggak cuma orang dari satu desa atau dari satu kota, tapi seluruh lapisan masyarakat yang ada di negeri ini gitu kan. Yang kita semua memang juga merasa prihatin. Kalau saya sendiri merasa prihatin. Kalau menurut saya sih yang paling mudah adalah kemudian dipersilahkan aja kalau memang pihak yang meyakini bahwasanya Pak Jokowi jasanya memang asli, sudah ditunjukkan yang asli biar orang-orang yang kemudian mempertanyakan itu puas gitu kan. Karena selama itu mereka nggak lihat bentuk fisiknya yang asli, nggak meriksa, pastinya mereka juga akan masih terus penasaran gitu kan. Sebetulnya itu mudah ya, kalau menurut saya simpel, tapi nggak tahu kalau kemudian berlarut mungkin malah justru menimbulkan banyak tanda tanya baik di para aktivis gitu kan, masyarakat gitu, netizen pasti banyak tanda tanya dan pastinya akan semakin berlarut-larut gitu kan, yang sebetulnya juga akan membuat nama baik daripada presiden kita tuju Bapak Joko Widodo juga akan terganggu ya gitu kan. Tapi yang jelas kita semua berharap agar kemudian kesininya semakin cepat kasus ini kemudian akan selesai ya teman-teman, karena memang sepertinya kan mereka juga akan mengadakan agenda nih, tim yang kemudian menduga mempertanyakan keaslian ijazahnya Pak Joko Widodo ini, mereka akan menyambangi UGM ya teman-teman, atau dan mereka juga berniat untuk menyambangi silaturahmi ke rumahnya Pak Joko Widodo di Solo gitu kan. Yang jelas ya saya sendiri ngerasa ini memprihatinkan karena sebetulnya sesuatunya ini memang kalau mau betul-betul berkepala dingin, pengen simpel, selesai gitu kan, tunjukkan, silahkan mereka meriksa, sudah gitu kan, sudah. Gitu. Kalau mereka tahu kemudian memang betul-betul asli, tentunya mereka kemudian akan menerima dengan legowo, saya yakin itu. Nah itu aja teman-teman obrolan kita sore hari ini. Ya sekedar obrolan para netizen inilah gitu kan. Kalau menurut teman-teman tentang kasus ini gimana? Silahkan teman-teman nanti tulis di kolom komentar ya.